Halo Sobat Kompa, dimanapun kalian berada, kita bertemu lagi masih di acara yang sama, gak robah-robah dari zaman Firaun sampai zaman Jokowi, tetap aja ngomongin film. Nah, film yang akan kita rangkum kali ini mengisahkan tentang mantan seorang angkatan darat yang harus kembali turun gunung untuk mengungkap kasus pembunuhan dan juga pemalsuan uang di sebuah kota kecil bernama Margrave. Lalu bagaimanakah cara si mantan angkatan darat ini mengungkap kasus ini? Ya, saya mau ajak kalian semua untuk menjadi detektif selama 1 jam ke depan, oke? Nyuk, bisa nyuk. Tapi sebelum ke alur cerita, seperti biasa saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Saya Andreas Baok, ini dia, Richard Selketak. Scene dibuka dengan menampilkan seseorang yang memakai pakaian seperti APD menembak seseorang hingga nyungsep tewas di tempat yang penuh dengan ilalang. Gak tahu seorang psikopat atau memang lagi kesurupan jurig jarian, si penembak terus menyiksa si korban meskipun korbannya itu sudah meninggal. Kalau Bang Haji nonton film ini, pasti dia akan bilang, terlalu. Scene kemudian berpindah pada aktor utama kita yang habis turun dari odong-odong, namanya Jack Reacher. Ketika mau masuk ke sebuah warung seblak, dia melihat satu pasangan kekasih sedang bertengkar di hadapannya. Si pria terus membentak pacarnya berikut si Jack yang sedari tadi melihatnya. Tapi sesaat kemudian pria itu langsung meminta maaf seperti ketakutan, padahal si Jack tak ngomong apa-apa. Yah, pantaslah orang itu takut. Tinggi si Jack ini hampir 2 meter dan berat badannya hampir setara dengan kebo. Ketika hendak mau makan siang, tiba-tiba polisi berdatangan ke tempat itu, menyuruh si Jack angkat tangan dengan dugaan melakukan pembunuhan. Do it now! Now, you're gonna slide out from behind. Interlock your fingers! Face the window! Jack dibawa ke kantor polisi untuk menghadapi Morrison dan dimintai keterangan oleh seorang polwan bernama Roscoe. Setelah digeledah, Jack hanya membawa paspor, uang sebesar $200 dan medali penghargaan di saku celananya. Saya belum tahu itu penghargaan apa, juara pidato atau apa. Yang jelas seorang detektif tampan bernama Finlay membacakan tuduhan yang dilakukan oleh Jack, yaitu membunuh seorang pria dengan peluru 9 mili dan korban dipukuli setelah tewas. Finlay menyuruh si Jack untuk memanggil seorang pengacara agar bisa membantunya dalam penyelidikan. Namun si Jack menolak karena dia merasa tidak membunuh seseorang. Because I didn't kill anybody. Begitupun dengan si Roscoe yang tidak menemukan data diri si Jack dari sosial media manapun, baik itu Facebook, Instagram, MiChat, dan lain sebagainya. Hanya saja si Finlay mempunyai catatan bahwa si Jack ini sudah tidak memiliki orang tua dan hanya memiliki kakak laki-laki yang terpaut umur 2 tahun. Catatan mentereng dari seorang Jack adalah pernah memimpin unit investigasi khusus polisi militer, 2 kali nangkap copet di pasar, dan pernah membunuh musuh dalam bertugas, tapi semua itu dianggap beralasan. Commanded the 110th Special Investigative course of your duties, killing and who has the knowledge and training to murder. Menurut naluri Jack yang memiliki pengalaman di dunia investigasi, pembunuhan itu dilakukan oleh 3 orang dan semuanya mengerti tentang senjata. Itu terlihat dengan peluru yang digunakan dan cara mengambil selongsongnya. Dia juga yakin di antara pelaku itu ada seorang psikopat yang tega memukul jasad korban meskipun si korban sudah tewas. Jack juga memprediksi kalau pembunuhan itu dilakukan tepat tengah malam, sedangkan dia tiba di kota ini siang hari. Si tampan Finlay mulai mempertimbangkan asumsi si Jack yang terdengar masuk akal. Dan dia akan menyelidiki kasus ini terlebih dahulu untuk memastikan bahwa dia tidak salah tangkap. Hanya saja sambil menunggu si Finlay menemukan bukti, Jack terpaksa harus mendekam di sel sebelum semuanya benar-benar jelas. Until then, you're in the holding cell. Want to clear that up too before you let you go. You know anything? We're running down a phone number found in the dead guy. Come on, you're in the hole. Jack kemudian teringat perkataan ibunya yang selalu bilang bahwa dirinya selalu ketiban masalah. Termasuk ketika mereka baru pindahan, parabot hampir saja terbakar gara-gara Jack menyembunyikan petasan di dalam dus. Bahkan dia dan kakaknya dipukuli anak-anak lain gara-gara anak-anak berandalan itu menginginkan jaket yang dipakai Jack.
Yah, ternyata dari kecil si Jack ini memang orangnya selalu suwe. Mungkin pas lahir gak pernah diadanin sama ayahnya ya. Roscoe yang merasa peduli dengan Jack memberi si Jack segelas kopi karena dia yakin bahwa si Jack ini bukan orang jahat. Sebab kalau orang jahat dari awal juga pasti akan kelihatan gugup dan tegang atas bawah ketika berhadapan dengan dirinya. Nomor telepon yang Finlay temukan di sepatu korban mengarahkannya pada seseorang bernama Hubble. Awalnya Hubble santai aja dengan kedatangan dua polisi ini, namun ketika melihat mobil hitam di seberang rumahnya, dia langsung gugup dan mengaku bahwa dia benar-benar pembunuhnya. I did it. I killed the guy. Anehnya lagi, meskipun dia mengaku pembunuhnya, Hubble mengaku tidak tahu nama orang yang dibunuhnya dan juga motif pembunuhan yang dia lakukan. Okay, you along the highway. Alhasil, dia pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk mendapatkan penyelidikan lebih lanjut. Finlay kemudian memanggil si Jack dan menyuruh penjaga untuk melepaskan tali yang mengikatnya. Namun si Jack bilang, gak usah repot-repot karena dia bisa melepaskan ikatan itu sendiri. Buset, mau nyaingin Aderai kayaknya. Finlay mengaku bahwa dia masih ragu dengan Hubble meskipun dia sudah mengaku sebagai pembunuhnya. Jangan-jangan ini adalah sebuah cara agar pihak polisi tidak menggali lebih dalam kasus ini. Jack menyuruh Finlay untuk menyelidiki Stephenson karena tadi di kantor Jack melihat Stephenson saling bertatapan dengan Hubble selama 2 detik. Finlay menjelaskan wajar jika mereka saling bertatapan karena istri si Hubble merupakan sepupu dari Stephenson. Bukan itu, kata si Jack, tapi sepertinya ada sesuatu yang ingin diungkapkan oleh Stephenson. Jack lagi-lagi membuat si Finlay terkesan setelah tebakannya tepat mengenai si Finlay yang kali ini sedang berusaha rujuk dengan mantan istrinya dan juga sedang melaksanakan program berhenti merokok. Wah, misterius sekali ini orangnya. Jangan-jangan masih saudaraan sama Mama Loren. That combined with the slight aroma of cigarettes in your... The studies show it takes 4 to 6 months to fully break a habit. Those things are killers. Karena apa yang dikatakannya semuanya benar, Finlay akhirnya menuruti si Jack untuk berkomunikasi dengan Stephenson. Stephenson mengaku bahwa semalam Hubble dan istrinya menghadiri acara syukuran keluarga hingga pukul 2 malam. Dan dia yakin Hubble bukanlah pelakunya. Finlay kemudian memutuskan agar Hubble berada dalam satu sel dengan Jack, berharap dia mau buka mulut dan menceritakan yang sebenarnya pada Jack. I helped with the investigation. You helped me. Now, Chief Morrison wants you in custody till we keep extra large cuffs in our lockbox. Di dalam lapas, seorang petugas sipir bernama Spipey menyuruh Jack untuk ganti pakaian dan membuka semua celana dalamnya. Tapi Jack menolak dengan alasan malu banyak tato singkayo di areal bokongnya. Keesokan harinya beberapa orang tahanan lain masuk ke sel mereka, menyuruh si Hubble membuka sepatu dan kacamatanya. Kemudian preman lapas itu membuka celananya dan berniat cabul pada si Hubble. Tentu saja Jack tak bisa membiarkan itu terjadi karena yang dia tahu perbuatan itu sangat dilarang oleh agama. Jack memberi mereka waktu sampai hitungan ketiga, tapi karena mereka masih tidak mau pergi, maka inilah yang terjadi. 2. Ya, kirain jantan, ternyata pink sobat kompa, beda amat sama muka ya. Hubble akhirnya jujur bahwa dia hanyalah seorang manajer keuangan yang harus tunduk dan melakukan apapun untuk bosnya. Dan jika tidak, maka bosnya itu akan membunuhnya dengan cara memakunya di dinding. They give me no choice. These guys, they forced me to help them with their financial scheme. Okay? They nailed me to a wall. Karena takut diganggu lagi oleh napi lain, Hubble terpaksa terus mengikuti si Jack hingga ke dalam toilet sekalipun. Tapi lagi-lagi mereka dapat gangguan dari 5 orang tinggi besar yang gak puguh-puguh nyerang mereka. So I give you to the count of 3.
Di markas, Roscoe memperlihatkan catatan prestasi si Jake yang dia dapat dari Washington, di mana si Jake adalah lulusan West Point yang sudah mendapatkan beberapa bintang penghargaan, seperti bintang 7, bintang jatuh, dan bintang kehidupan. Jake juga pernah menyelamatkan 12 orang rekannya yang terjebak dalam sebuah ledakan dan berhasil memecahkan 150 kasus ketika masih aktif jadi polisi militer. Kembali ke si Jake yang merasa heran kenapa dia dan Hubble ditempatkan di penjara umum padahal mereka masih berstatus sebagai tersangka. Yakin bahwa ini adalah sebuah kesengajaan dan ada seseorang yang menginginkannya mati. They might try to kill me as soon as I'm bailed He out. played off like it was some kind of innocent mistake, but it was. Once I'm out of here, I'm gone. When that happens, things can change fast. Karena tak ada bukti kuat bahwa mereka adalah pelakunya, mereka pun akhirnya dibebaskan. Apalagi si Roscoe memperlihatkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan bahwa ketika kejadian pembunuhan itu terjadi, Jake malah masih terlihat menaiki bus. Yang itu berarti Jake bukanlah pembunuhnya. Sebelum melakukan dinner nanti malam dengan Roscoe, Jake terlebih dahulu merapikan rambut dan jambangnya pada seorang tukang cukur legend bernama Mosley. Mosley bercerita meskipun kota Margrave ini adalah kota terpencil, tapi semenjak Tuan Cleaner membuka usaha real estate, truk, bahan kimia, dan suku cadang mesin di kota ini, kota Margrave ini pun sedikit demi sedikit mulai dikenal orang dan banyak kemajuan. Tak lama setelah itu, 2 orang turun dari mobil hitam yang satu bernama Cleaner Junior, anak dari Tuan Cleaner. Sedangkan satu lagi yang agak kontet namanya Dawson, sepupu si Cleaner Junior. Karena merasa diawasi, Jake kemudian keluar menanyakan apa mau mereka. Si KJ atau Cleaner Junior rupanya sudah tahu identitas asli si Jake dan menyuruhnya untuk pergi meninggalkan kota ini atau enggak dia akan celaka. Charges are very serious. It's easily in Margrave. Jake kemudian kembali ke kantor polisi, namun Roscoe membatalkan acara makan malamnya dikarenakan ada kasus pembunuhan lagi yang harus dia selesaikan. Roscoe dan Finlay mengajak Jake untuk melihat korban pembunuhan itu yang ternyata itu adalah Joe, kakak dari si Jake. Bukannya berbela sungkawa, si tampan Finlay malah semakin curiga sebenarnya apa yang ingin dilakukan Jake dan kakaknya di kota ini. Membuat si Jake jadi emosi dan hampir saja memakan si Finlay. Beruntung Roscoe keburu melerai mereka. Sejak saat itulah Jake berjanji akan tinggal di kota ini sampai pembunuh kakaknya dia temukan. Thinking I'm supposed to do something about it. I guess I'll find everybody responsible. Roscoe ditugaskan Finlay untuk mengawasi Jake karena takut dia kuma onam atau membuat kacau di kota ini. Roscoe mengantar Jake ke rumah Hubble, namun karena si Hubble gak ada di rumah, Jake akhirnya hanya bertemu dengan istrinya yang bernama Charlie. Jake menjelaskan bahwa yang menjadi korban pembunuhan itu adalah kakaknya sendiri dan dia heran kenapa kakaknya itu memiliki nomor HP si Hubble. Karena istrinya tidak tahu apa-apa, akhirnya si Jake pura-pura minta ke toilet yang padahal dia mencari barang bukti dan kebetulan menemukan sebuah sepatu yang diduga milik Hubble. Selain mencium aroma bau kos kaki yang menyengat, dalam sepatu itu Jake menemukan sebuah biji agrimonia yang mungkin saja akan memberikan dia sedikit petunjuk. Di luar, Jake mengatakan bahwa tumbuhan agrimonia itu ditemukan tepat di lokasi kakaknya terbunuh. Ada kemungkinan Hubble ada di lokasi ketika tragedi itu terjadi. Tapi masalahnya sampai saat ini Hubble belum ditemukan, bisa saja dia sebagai pelaku atau bahkan menjadi korban selanjutnya. Some kind of seed? You went in his closet. No. Jake dan Roscoe pergi ke TKP, membayangkan bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Well, but it was more than that. Second victim was sprinting away in the dark. Gun out of silence. Joe's. Size 13. See the divot? Heard someone. Shooter came through here. 2 days ago, Moon would have been about 26 degrees further west. This area would have been darker. This is where he hid. Sniper shot from the tree line would have done the job with.
Joe, kakak si Jack ini bekerja di bagian keamanan dalam negeri yang mencakup terorisme, narkoba, senjata, dan perbatasan. Mungkin saja pembunuhan ini dilatar belakangi oleh masalah kerjaan, hanya saja Jack tidak tahu bagian divisi mana kakaknya bekerja karena mereka sudah lama gak bicara. Merasa sudah lelah, Jack akhirnya memutuskan untuk beristirahat dulu di sebuah motel, namun ternyata ada 4 orang preman kampung yang sedari tadi sudah menunggunya. Jack yakin kalau para preman kampung ini adalah suruhan si Cleaner Junior. Mereka pun membenarkannya, mengaku dibayar $100 plus minuman ale-ale 2 dus untuk membunuh Jack. Roscoe ternyata belum pulang karena masih penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya butuh beberapa detik saja bagi si Jack untuk membuat ketiga orang itu pergi ke tukang urut. Di malam yang sama, 4 orang berpakaian APD seperti di awal film terlihat memasuki sebuah rumah yang kemungkinan mencari mangsa selanjutnya. Keesokan harinya, Jack melihat seekor anjing yang mengguling-guling mangkuknya karena kehausan. Yah, karena si Jack ini orangnya punya sifat berperi keanjingan, akhirnya dia menuangkan air ke mangkuk agar si anjing tak kehausan lagi. Tapi anehnya yang punya rumah seperti tak senang dan menyuruh si Jack untuk segera pergi dari halaman rumahnya. I suggest you leave my property. Good boy. Setibanya di kantor polisi, Jack langsung mendapat kabar tentang pembunuhan yang menimpa komisaris polisi bernama Morrison. Sebelum masuk ke rumah korban, Jack menebak kalau korban pasti dipaku di atas dinding. Tentu saja si Finlay terkejut karena lagi-lagi tebakan si Jack benar. Untuk gambarnya mohon maaf saya gak bisa tampilkan karena itu terlalu sadis dan saya kapok sama dolar kuning. Yang jelas si Finlay tambah penasaran kenapa si Jack bisa tahu kondisi korban padahal jelas tadi dia belum masuk ke dalam. Jack mengaku tahu dari Hubble ketika di penjara dia berkata jika dia tidak mau menuruti perintah bosnya maka dia akan dipaku di atas dinding. Yang itu berarti tidak menutup kemungkinan bahwa bos si Morrison dan bos si Hubble adalah bos yang sama. Menurut Jack, alasan kenapa si Morrison dibunuh adalah karena dia gagal menjadikan Jack sebagai kambing hitam dan malah membebaskan Hubble dari penjara. Bisa dipastikan kalau pembunuhan ini dilakukan oleh orang yang punya kuasa di kota ini. Sure. Roscoe checks out because she dug. You next in line for Morrison's job? For your information. Whoever's running this had Morrison under his thumb. So I guess that means he's dirty and you're okay. But you're probably right. Jack dan Roscoe kembali ke rumah Hubble, namun Hubble belum pulang-pulang juga. Roscoe akan menemani Charlie, sedangkan Jack meminjam mobil Charlie untuk menemui Finlay melanjutkan penyelidikan. Under 6'5", come near this house. Shoot him. Finlay ternyata menghadiri rapat wali kota tentang dirinya sendiri yang ingin merangkap jabatan sebagai wali kota plus menjadi kepala polisi di kota itu. Yang seharusnya setelah tewasnya Morrison, Finlay lah yang naik menjadi kepala polisi. Beberapa warga sempat protes karena mereka ingin memiliki kepala polisi yang benar-benar mempunyai basic polisi, minimal hansip lah yang semua itu tidak dimiliki oleh si wali kota bernama Tel itu. Kehadiran Jack di Margrave ini pun menjadi ketakutan tersendiri bagi para warga yang memiliki riwayat pernah membunuh. Tapi Tuan Cleaner menegaskan bahwa Jack bukanlah pelaku pembunuhan karena kakaknya sendiri menjadi korban. Tuan Cleaner berjanji akan menggelontorkan uangnya kembali agar para polisi bisa menangkap pelakunya. Dalam rapat itu juga dihadiri oleh Cleaner Junior, anaknya Tuan Cleaner dan juga sepupunya si Dawson. Setelah rapat selesai, Finlay kemudian meminta izin pada Tel untuk menyelidiki pembunuhan yang menimpa Joe dan juga Morrison. Namun dia menolak karena menurutnya pembunuhan terhadap Morrison tidak ada hubungannya dengan pembunuhan berantai baru-baru ini. Dia menyuruh si Finlay untuk membuka arsip lama siapa-siapa saja penjahat yang pernah ditangkap dan dipenjarakan oleh Morrison. Yakin kalau ini adalah sebuah balas dendam dari penjahat terhadap Morrison. That's how you're going to find his killer. I wait. A police officer was crucified. Si tampan Finlay mengeluh pada Jack karena bisa dipastikan usahanya kali ini akan mengalami jalan buntu.
Jack hanya berkata bahwa orang seperti Tuan Cleaner perlu mereka curigai karena orang yang banyak uang dan berkuasa jarang memiliki hati yang bersih. Jack juga menyuruh Finlay untuk melindungi istri si Hubble yang bisa saja akan jadi target para pembunuh itu. Untuk itu, Finlay akan menyuruh temannya bernama Picard yang juga seorang agen FBI untuk melindungi Charlie, istri si Hubble. Wali kota Tel menghampiri si Jack memberi saran agar Jack meninggalkan kota ini dan nanti kalau pembunuh kakaknya sudah tertangkap, maka dia akan menghubungi Jack. Tapi Jack tidak mau pergi sebelum dia menyaksikan pembunuh kakaknya benar-benar jadi tahu bubuk. Tukang cukur Mosley juga memberitahu bahwa semalam ada 2 orang Spanyol dengan tingkah yang mencurigakan mencari keberadaan Jack. Jack kembali ke rumah Hubble menyuruh istri dan anak-anaknya pergi dari rumah ini. Namun tiba-tiba... ya, rupanya itu adalah Picard, orang FBI yang disuruh Finlay untuk melindungi Charlie. Kemudian Jack menelepon Spy P, seorang sipir penjara yang kemarin dengan sengaja mengirimnya ke sel umum agar dia dan Hubble bisa terbunuh di dalam penjara. Namun sesampainya di sana, Spy P yang berlaga ala Kang Mus ini malah menjebak Jack dengan membawa 2 orang pengawal bersenjata. 2 orang itu menyuruh Jack untuk masuk ke dalam bagasi. Jack menolak sambil pura-pura membawa ngobrol 2 orang tersebut, lalu... Hesitates. I'm gonna gut you. Perkelahian terhenti setelah mereka mendengar mobil polisi yang sedang berpatroli. Sambil diobati Roscoe, Jack menceritakan bahwa 2 orang yang menghajarnya tadi bukanlah orang biasa, tapi seperti seorang militer karena pistol yang digunakannya pun adalah tipe Glock 17 yang biasa dipakai oleh tentara Amerika Selatan atau Spanyol. Karena lelah sudah menghajar militer, Jack izin pergi ke bar karena dia mengaku sudah lama gak minum tuak dan batrawali. Jack tidak sendirian karena kali ini dia ditemani Roscoe yang bela-belain pulang dulu, dan dulu berharap Jack mau menyenggolnya. Alah syah boy, senggol dong. It's not a twist off. Setelah minum 1 teguk, Roscoe kemudian mengajak si Jack berdansa, di mana tangan-tangan jahil monongen sudah mulai beraksi dan membuat bulu-bulu bauk si Roscoe merinding. Apalagi sepulang di sana hujan besar turun yang mengakibatkan Citarum banjir sehingga mereka terpaksa tidur di sebuah motel. Road east to the highway's flooded. No one's getting through tonight. Karena masih merasa canggung, mereka berdua hanya ngobrol doang tanpa melakukan esek-esek. Menceritakan tentang masa kecil Roscoe yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya hingga dia diasuh oleh seorang polisi bernama Gray. Sayangnya Gray harus tewas bunuh diri setelah merasa stres karena selalu gagal menikah dan tak memiliki seorang anak. Keesokan harinya Jack dan Roscoe terkejut karena pintu rumahnya seperti telah dibongkar oleh seseorang. All clear. Clear. Jack yakin orang itu ingin membunuh dirinya setelah mengetahui mobil yang dipakai dirinya ada di halaman ini. Mereka juga meninggalkan sebuah pesan sampai jumpa lagi sebagai pertanda bahwa mereka akan kembali lagi lain kali. Untuk berjaga-jaga, Roscoe memberikan Jack pistol pusaka peninggalan ayah angkatnya Gray yang kelihatannya sangat cocok sekali dipakai Jack. Dan Jack sempat mencoba senjata itu terlebih dahulu pada sebuah tunggul bekas pohon jengkol. Jack dan Roscoe masuk ke ruangan autopsi karena ternyata mayat yang ditemukan di pinggir jalan itu bukan hanya Joe kekasih Jack saja, tapi ada 1 orang lagi yakni seorang supir truk bernama Pete Jobling. Pete Jobling ini tak pernah terlibat dengan kasus hukum kecuali melanggar lalu lintas dan itu pun langsung dibela oleh pengacara hukum terkenal bernama Zacharias Perez. Mereka merasa heran karena seorang Zacharias mau membela seorang supir truk. Tak lama kemudian Roscoe dapat telepon dari petugas administrasi dinas rahasia bernama Molly yang mengaku rekan dari Joe.
dia langsung menangis ketika baru mengetahui Joe sudah tewas. Karena yang dia tahu, Joe sedang menyelidiki kasus rahasia pemalsuan uang yang terjadi di Margrave. Itu berarti kasus ini memang ada hubungannya dengan Hubble yang memegang jabatan sebagai manajer keuangan. Jack meminta bantuan Molly agar mengirim berkasnya secara manual untuk menghilangkan jejak digital. Can we just talk about this another time, please? You're our only lead. Joe told me that he put a stop. I can try to get his files for you. I want a digital trail. Why? I want anything leading back to you. Setelah itu, Roscoe kembali ke kantor, berpura-pura menuruti perintah kepala polisi yang baru untuk mencari tahu para penjahat yang dicurigai menyimpan dendam pada Morrison. Sedangkan si tampan rupawan membahana Finlay pergi ke rumah si Spipey berniat mencari informasi, tapi di sana rupanya tidak ada siapa-siapa. Sialnya, salah satu tetangga di sana malah menyangka kalau si Finlay ini mau merampok kompor gas dan segera melapor ke polisi. Di sana, Finlay sempat menemukan HP cinit-nit milik si Spipey, di mana dalam panggilan terakhirnya diketahui berkomunikasi dengan perusahaan cleaner industri. Namun tak lama setelah itu, You picked the wrong town to rob in. sementara itu si Jack pergi menemui Zakaria, seorang pengacara yang pernah menangani kasus Pete Jobling, supir truk yang tewas di tempat yang sama dengan Joe, kakaknya si Jack. Tujuannya untuk meminta berkas kasus si Pete Jobling, namun jelas saja dia tak mau memberikannya. Jack yang memang sangat membutuhkannya terpaksa melakukan hal seperti ini. File. A little further. Kembali ke si Finlay yang terpaksa harus merasakan siksaan dan kurungan setelah dia disangka mau nyuri kompor gas di rumah Spipey. Beruntung Roscoe segera menjemputnya. Singkatnya, mereka berkumpul di sebuah kedai makan dan mulai menuturkan penemuan masing-masing. Di mana si Jack dapat informasi bahwa perusahaan truk tempat si Pete Jobling itu bekerja telah dikontrak oleh cleaner industri. Tapi anehnya ketika Pete Jobling terkena masalah, bukan bosnya yang membayar pengacara, melainkan pihak si cleaner industri. Begitupun dengan si Finlay yang menemukan bukti adanya hubungan antara Spipey dengan cleaner industri. Semua petunjuk mengarah pada cleaner industri. Dengan sumber daya yang melimpah, mereka bisa melakukan kejahatan apapun, termasuk membunuh dan juga melakukan pemalsuan. Jack berjanji akan membongkar kasus ini meskipun cara yang akan dia lakukan adalah cara yang ilegal. Berbeda dengan si tampan yang tidak setuju dengan cara Jack melakukan investigasi dengan cara barbar. Tak jarang perbedaan pendapat itu membuat mereka jadi bersih tegang, layaknya anjing dengan marmot. Setibanya di kediaman Tuan Cleaner, mata Jack langsung tertuju pada beberapa orang yang sedang menurunkan pakan ternak yang luar biasa banyak tanpa pengawasan kamera. Seorang perempuan langsung menghampiri mereka untuk bertemu dengan Tuan Cleaner. Sebelum ngobrol, Jack sempat melihat hewan-hewan hasil buruan seperti bayawak, toke, dinosaurus terpampang di dinding rumah itu. Pertanda bahwa penghuni rumah ini memiliki seorang penembak jitu. Tujuan mereka datang ke sana adalah untuk menanyakan perihal hubungan Spipey dengan cleaner industri dan juga tentang Pete Jobling yang meskipun tidak bekerja secara langsung buat cleaner industri, tapi kenapa pihak cleaner yang bertanggung jawab dengan memberinya seorang pengacara. Tuan Cleaner menjawab bahwa sudah sepantasnya jika pihaknya memberikan perlindungan hukum untuk relasi kerja yang dikontraknya. Sedangkan tentang Spipey yang sering menelepon cleaner industri, mungkin saja dia punya kenalan dengan salah seorang pekerja yang berada di perusahaannya. Tuan Cleaner menyatakan ketidaksukaannya tentang kecurigaan yang dialamatkan kepadanya setelah semua yang dilakukannya untuk memajukan kota ini. Menyuruh pengawalnya untuk segera mengeluarkan mereka. Di dalam mobil, Jack mengatakan bahwa siapapun orangnya, entah itu orang kaya, pejabat, bahkan ketua RW sekalipun, tak ada yang kebal dengan yang namanya hukum. Teringat ketika Jack masih kecil, dia dihampiri oleh 2 orang militer karena dia memukul seorang anak jenderal karena anak jenderal tersebut suka merundung orang lain. Tapi kakaknya Joe malah mengakui pemukulan itu, padahal Jack lah yang memukulnya. Jack menyarankan si tampan untuk pindah-pindah tempat tinggal karena kejadian tadi bisa membahayakan dirinya.
Malam harinya sehabis membeli Kinder Joy di sebuah minimarket, Roscoe dikagetkan dengan kehadiran Cleaner Junior yang tiba-tiba saja memperingatkannya untuk tidak dekat-dekat dengan Jack. Karena Jack adalah seorang pembunuh di Baghdad. Tapi Roscoe tak mempedulikannya dan balik mengancam akan menjadikan si Cleaner Junior ganjal mobil jika dia tak mau minggir dari truknya. I'm looking out for you, Roscoe. Sedangkan Finlay pergi menemui pemilik Axis Finansial tempat si Hubble bekerja. Dia baru tahu bahwa Hubble sudah tidak bekerja lagi di perusahaan itu sejak setahun lalu. Jadi sejak Hubble keluar, perusahaannya tidak lagi mempunyai operasi mata uang. Sementara itu Jack pergi ke sebuah bar, memberi uang pada seorang aki-aki, berharap aki-aki tersebut mau memberitahu di mana Spipey berada. Tapi tiba-tiba seorang pria tinggi besar menghampirinya yang mengaku sebagai teman si Spipey, tapi dia tidak mau memberitahunya. Maka setelah biji jakarnya hilang satu, pria itu akhirnya mau buka mulut bahwa si Spipey pergi keluar kota dengan dua pria asal Spanyol. Jack langsung pergi dari tempat itu, namun ketika dia sadar bahwa ada satu mobil mencurigakan di belakangnya, dia kembali masuk ke bar dan mengambil sebuah lap piring. Kemudian dia kembali ke mobil sambil tancap gas. There you go, stay close. Stay with me, boys. Por ahí, que no puede ir muy lejos. Setelah masuk ke jalan yang sepi, Jack lalu meloncat dari dalam mobilnya, lalu bersembunyi. Ahí, adelante, a la derecha. Ketika orang Spanyol itu turun untuk memeriksa mobil, tiba-tiba Jack kemudian menggunakan lap piring tadi untuk mengambil selongsong peluru dan juga mengambil uang dari saku celana mereka. Lumayanlah buat beli cilok ya. Namun ketika dia mau memasukkan mayat-mayat itu ke dalam bagasi, dia malah menemukan Spipey sudah tidak bernyawa lagi di dalamnya. Tentu saja itu akan semakin membuat Jack kesulitan karena Spipey dianggap salah satu saksi kunci dalam kasus ini. Tak lama setelah itu, Finlay menelepon telah ditemukan sebuah mobil terbakar dekat dengan kejadian tewasnya Joe. Jack mengira kalau itu adalah mobil kakaknya. Jack kemudian menggunakan sambal terasi yang dimakannya untuk mengelap nomor rangka mesin yang terbakar. Dan nantinya Finlay akan menyuruh rekannya si Picard untuk menginvestigasinya. Jack juga menceritakan bahwa Spipey telah tewas oleh dua orang Spanyol, begitupun dengan dua orang Spanyol itu yang telah tewas oleh dirinya. Jack ingin Roscoe membantunya memusnahkan mayat-mayat orang Spanyol itu sebelum kasusnya menyebar ke negara lain. Di TKP, Roscoe sempat bertanya mengenai tuduhan pembantaian Jack di kota Baghdad dari si Cleaner Junior. Jack menjelaskan ketika dia sedang bertugas di sana, dia selalu melihat anak-anak bermain bola di sebuah halaman rumah. Setiap kali melihatnya, anak-anak itu suka melambaikan tangan kepadanya. Suatu malam Jack tidak melihat anak-anak itu keluar dari dalam rumah, dan ketika dicek, dia melihat 3 orang pria dewasa sedang melecehkan anak-anak tersebut. Pedom saya anjing. Jack sempat memberi pilihan pada mereka, menyerahkan diri ke polisi Irak atau mati di tangannya. Karena tahu ketiga orang itu akan menyerangnya, terpaksalah dia membunuh mereka. Mendengar hal itu, Roscoe jadi tenang dan mau membantu Jack menyingkirkan mayat-mayat itu. Jack menyabotase semua kamera CCTV bandara, kemudian menyuruh Roscoe untuk menyimpan mayat-mayat itu berikut mobilnya di basement bandara. Hanya saja setelah itu dia melihat beberapa orang di bandara sedang memindahkan barang. Teringat perkataan si Mosley tukang cukur bahwa cleaner industri mempunyai bisnis truk, real estate, dan juga bahan kimia tanpa menyebut peternakan ataupun pertanian. Selesai pekerjaan jadi supir jenazah, kini mereka tinggal di sebuah motel mahal dengan menggunakan uang warisan dari orang Spanyol tadi. Jack mengambil tusuk gigi lalu membodipnya di sebuah pintu untuk berjaga-jaga jika saja mereka kedatangan tamu tak diundang masuk ke kamar mereka.
Tak lama setelah itu, Molly, rekan kerja sekaligus pacarnya si Joe, memberitahu Jake bahwa besok dia akan mengantarkan berkas penyelidikan kasus yang ditangani Joe pada dirinya. Sambil memberitahu bahwa Joe sangat menghormati Jake karena adiknya ini adalah orang baik. Jake langsung tertegun karena ternyata sampai sekarang kakaknya sangat menyayanginya. He must have cared about you very much. I cared about him, too. I should get back to work. Good night. Roscoe lalu menghampirinya, mengajak Jake mandi bareng, berharap setelah adu kekuatan di dalam kamar mandi, pikiran si Jake akan kembali normal. Cerot. Keesokan harinya, Finlay dipanggil oleh Kepala Tel terkait investigasi yang dilakukannya kemarin terhadap Tuan Cleaner. Tel ingin Finlay berhenti menyelidiki Tuan Cleaner karena dia adalah orang yang paling dihormati di kota ini. Dan jika berani membantahnya, maka dia tak segan-segan akan memecatnya. Tak lama setelah itu, Stephenson memberitahu bahwa ayah si Finlay ingin bicara, yang padahal itu adalah si Picard. Picard memberi kode 2S3B dari tempatnya dalam sejam, yang artinya Picard ingin melakukan pertemuan di 2 blok selatan dan 3 barat dari kantor Picard. I do need to go and relay some sensitive information about you. Is someone coming to relieve you? No one knows you're here. Do you know how to use this? If the need arises, do not hesitate. Sementara itu, Jake dan Roscoe pergi ke rumah Pete Jobling yang sebenarnya rumah itu terlalu mewah untuk ukuran seorang supir truk. Istrinya mengaku tidak menyesali kematian suaminya karena sedari dulu dia sudah tahu bahwa akibatnya akan seperti ini. Istrinya hanya tahu kalau suaminya sering mengirim AC dari cleaner industri, kemudian mengkorupsinya sebagian. Itu dibuktikan dengan adanya dus-dus kosong yang ada di gudang rumahnya. Meskipun mengaku membenci tindakan suaminya, istri si Jobling mengaku tetap kangen karena Jobling perkasa di atas ranjang karena memiliki bebegug yang besar. Tak lama setelah itu, Finlay menyuruh si Jake untuk pergi ke tempat yang sudah ditentukan oleh Picard. Di perjalanan, Jake berasumsi bahwa Jobling dijadikan kurir oleh pihak cleaner untuk mengantar jemput uang palsu yang dikirim oleh bos kedua orang Spanyol yang kemarin dia bunuh. Mengirim AC adalah sebuah formalitas saja karena sebenarnya Jobling memasukkan uang-uang palsu itu ke dalam dus AC yang dia bawa. Kemudian diantar lagi ke Margrave. Tapi itu hanya teori, sedangkan untuk memastikannya Jake butuh berkas kakaknya yang sebentar lagi akan dikirim Molly. Singkatnya, Picard dan Jake pun bertemu dan memberitahukan bahwa mobil yang terbakar itu adalah milik perusahaan mobil rental bernama Chappie Equinox yang dipinjam oleh seseorang bernama Ron Hasi. Tapi si Jake langsung tahu bahwa nama itu adalah cadangan Yankees yang sering digunakan oleh kakaknya Joe. Yang itu berarti mobil yang terbakar itu benar-benar mobil yang digunakan oleh kakaknya. Picard kemudian memberikan sebuah alamat motel yang pernah ditinggali oleh Joe. Berharap ada sesuatu yang ditinggalkan Joe dalam motel tersebut. Namun ketika tiba di sana, barang-barang Joe sudah tidak ada di sana. Jake kemudian membayangkan apa yang akan dia lakukan ketika dia merasa terancam. Pastinya dia akan menyembunyikan sesuatu yang dianggap penting. Joe kemudian membuka tong sampah dan menemukan sebuah tas yang mana di dalamnya terdapat sebuah tulisan yang berisi garasi Jobling berkas cleaner Grey. Namun tiba-tiba Jake sengaja membawa berkas itu agar si penembak terus mengejarnya. Jake hampir saja tewas, beruntung Roscoe segera menyelamatkannya. Tapi Roscoe malah menamparnya karena dianggap tindakan Jake itu bisa membunuhnya. Jake mengaku setelah tidak ada orang yang harus dia lindungi, kini izinkanlah saya untuk melindungimu, Roscoe. Roscoe langsung terdiam yang padahal saya juga tahu hatinya pasti lagi berpelaur-pelaur ria.
Ketika Finlay menelepon, Roscoe langsung menanyakan kenapa para penjahat itu mengetahui lokasi motel yang ditempati Joe. Finlay menyangka bahwa mungkin saja itu adalah ulah si Stephenson yang menguping pembicaraan dirinya dengan Picard. Jack kemudian teringat kembali ketika ayahnya mendapat ancaman dari seorang jenderal yang akan meruntuhkan karir kemiliterannya setelah Jack memukul anak jenderal itu hingga masuk rumah sakit. Jack merasa bersalah karena gara-gara dia, ayahnya jadi membenci kakaknya. Should have thought of that before you did what you did. He hates me. I'm gonna take care of this. No. Singkat cerita, mereka pun berkumpul di sebuah rumah untuk membahas tentang berkas yang ditinggalkan oleh Joe. Di sana tertulis ada kata PH yang mereka yakini sebagai Paul Hebel. Terus ada 3 lagi yang belum mereka ketahui, yaitu WB, SC, dan juga JW. Jack kemudian mengaku bahwa dia pernah memimpin investigasi Garda Nasional di Memphis dan JW adalah kode area di sana. Mengenai Garci Jobling, bekas cleaner Gray yang pernah mereka datangi, Jack tidak menemukan barang bukti apapun yang ada di sana. Akhirnya mereka bertiga akan menghubungi 3 nomor yang ada di kertas tersebut. Nomor pertama adalah nomor Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, sedangkan nomor kedua adalah William Bryan, seorang dosen ekonomi Princeton. Sedangkan nomor ketiga, Finlay diarahkan ke sebuah fakultas ekonomi yang berada di Columbia. SC berarti seorang profesor bernama Stephanie Castillo. Jack kemudian menelepon seseorang untuk membantunya menyelidiki kasus ini. Namanya Negley, yang tidak lain adalah mantan anak buahnya. Dia menyuruh Negley untuk menyelidiki inisial JW yang berada di kertas itu. Setelah itu, mereka pergi ke bandara untuk menjemput Molly yang sebentar lagi akan tiba. Setelah bertemu, Molly malah tiba-tiba lenyap dan Jack yakin pasti ada yang salah. You must have missed us and walked right by. We need to split up. You take the stairs, you take. Jack menemukan tas yang dibawa Molly berada di bawah rel. Dan ketika dia menelusuri rel tersebut, Jack menemukan Molly sudah bersimbah darah. Jack lagi-lagi kehilangan kunci penting untuk mengungkap kasus ini. Belum hilang rasa bersalah mereka pada informan yang seharusnya mereka lindungi. Di perjalanan mereka malah melihat anjing yang sempat ditolong Jack kini tergeletak karena ikatan lehernya terlalu sempit. Jack lalu menghantam bos anjing itu, kemudian membawanya kabur untuk diserahkan ke yayasan panti jompo. So what are we gonna do now? Singkatnya, Jack pergi ke peternakan Cleaner karena dia masih aja penasaran kenapa Cleaner membeli pakan ternak dengan jumlah yang luar biasa banyak. Mungkinkah untuk dijadikan cemilan keluarga? Saya belum tahu percis yang jelas ketika hendak pergi, Jack menemukan biji agrimonia, biji yang dia temukan dalam sepatu Hubble. Pertanda bahwa Hubble juga pernah mengunjungi tempat ini. Sesampainya di kantor polisi, Jack melihat sebuah tulisan cacian pada mobil Roscoe. Tanpa banyak bacot lagi, Jack kembali masuk mobil, seolah-olah dia tahu siapa yang melakukan perbuatan itu. Yah, Jack menghampiri si KJ atau Cleaner Junior yang sedang asik nongkrong di warung Haji Kemed. Jack mengatakan bahwa KJ adalah bocah gila, manja, berkokok yang bisanya bersembunyi di balik kekayaan ayahnya. Dan setelah itu... Perkelahian itu terhenti setelah Finlay dan Roscoe datang membawa pistol. Cleaner juga datang menyuruh anaknya untuk tenang dan melepaskan pisaunya. Cleaner memerintahkan Finlay agar segera membawa Jack pergi dari kota ini, namun Finlay berkata bahwa Cleaner bukanlah atasannya yang bisa sembarangan memberi perintah. Tak lama setelah itu, Roscoe dapat telepon dari kepala tel sebagai telepon pemecatan hanya gara-gara Roscoe menyebut bahwa plat nomor mobil Joe sama dengan mobil sewaan narapidana. Yang padahal mobil tersebut ditemukan tanpa plat nomor. Jack yakin alasan remeh itu tel gunakan karena dia mencurigai investigasi yang dilakukan Finlay dan juga Roscoe. Jack menyuruh Roscoe untuk tenang dan fokus pada kasus yang sedang mereka hadapi. Menanyakan peninggalan Gray yang dulu pernah diwariskan pada Roscoe. Roscoe hanya memperlihatkan kotak senjata yang senjatanya pun dia berikan pada Jack. Tapi ketika diperiksa secara teliti, muncullah laci kecil yang di dalamnya terdapat sebuah sirip kunci.
Roscoe tentunya tidak tahu itu kunci apa karena setahu dia Gray tidak memiliki sebuah berangkas. Hanya saja Gray selalu mengunjungi Mosley seminggu sekali, entah itu mau potong rambut ataupun hanya memotong bulu yang lain. Bak Gayung bersambut, ternyata Mosley juga sudah lama mengharapkan kedatangan Roscoe yang diberi amanat agar Mosley memberikan berangkas itu ketika Roscoe menanyakannya. Seolah-olah meneruskan perjuangan Gray yang belum kesampaian, Gray memberikan berkas-berkas tentang cleaner industri yang mungkin akan menjadi petunjuk ketika Roscoe ingin menyelidiki perusahaan kotor tersebut. Dalam catatan itu, Jack kembali membahas tentang sapi yang dimiliki oleh keluarga Cleaner yang berjumlah 116 ekor, tapi pakan yang disediakan jauh lebih banyak daripada kebutuhan. Roscoe sebenarnya malas untuk membahas soal itu, tapi dia ingat pada pamannya yang harus melapor pada pemerintah ketika jumlah ternak sapinya mencapai 120 ekor. Jack berasumsi bahwa Cleaner sengaja memiliki 116 ekor untuk menghindari wajib lapor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jack melihat adanya pengeluaran uang yang tidak cocok dengan arus pendapatan. Roscoe bertanya kenapa Cleaner memilih kota Margrave sebagai tempat usahanya, padahal Margrave adalah kota kecil yang jauh dari keramaian. Jack menjelaskan justru kota Margrave ini adalah kota yang sempurna untuk distribusi. Sistem arteri rute bagian lama melintas di sini. Truk-truk Cleaner bisa menghindari jalur negara yang memiliki hukum ketat masalah pendistribusian dan yang terpenting tahu jalan agar bisa menghindari polisi. Mereka yakin kalau investasi uang keluarga Cleaner sudah sangat banyak di negara lain. Maka dari itu mereka akan membunuh siapa-siapa saja orang yang memiliki potensi akan menghancurkan bisnis keluarga ini. Tapi yang ditakutkan adalah uang itu akan mereka gunakan untuk menghancurkan ekonomi Amerika atau negara-negara yang memakai mata uang AS. Fakta baru juga Roscoe temukan dalam buku diary Gray bahwa Gray bukan mati karena bunuh diri, melainkan dibunuh. They fucking murdered him. Tak lama setelah itu, Negley menghubungi Jack dengan memberi kode dengan sebuah kalimat, katanya mau makan pukul 22, tapi malah makan pukul 18. Kode jam 10 sampai jam 6 ini berarti kirim polisi. Ada hal penting yang tak bisa dia bahas di sembarang tempat. Singkatnya, Jack bertemu Negley di sebuah tempat makan, dan mereka segera pergi keluar untuk membahas tentang informasi yang telah didapat Negley. Inisial JW yang ada di kertas kakaknya adalah penyidik EPA bernama J.P. Dapri-Wild yang tewas ditembak dan jasadnya disiksa setelah kematiannya. Dan polisi yang mengambil kasus tersebut bernama Aucoin dari Memphis. Negley memperingatkan Jack agar hati-hati karena para pelaku memiliki koneksi yang terorganisir dan juga dikenal sangat kejam. Sedangkan Roscoe mendatangi rekan forensiknya untuk mengetahui lebih detail luka yang ada pada ayah angkatnya Gray yang disinyalir akibat luka jatuh dari kursi. Namun setelah diselidiki lebih dalam ternyata luka itu mirip sebuah berlian. Roscoe langsung pergi seolah-olah dia sudah tahu siapa pelakunya. Yah, ini dia pelakunya, wali kota Buntelan Hitut. Atas kejadian itu, Finlay langsung membawa Roscoe keluar kota untuk menjaga keselamatannya. Sementara itu, Jack dan Negley menemui Aucoin, seorang polisi yang pernah menangani kasus kematian Jimmy Dapri-Wild, inisial JW yang ada di kertas Joe. Rencananya, Aucoin akan mempertemukan Jack dengan seorang informan mengenai keterlibatan agen federal di kasus tersebut. Mereka pun sampai di sebuah bar dan si informan memberi bocoran tentang agen federal yang terlibat itu sering disebut sebagai Viking. You know what his mama called him. That's it? The Viking. You found your shooter. Finlay memberitahu Jack tentang apa yang dilakukan Roscoe pada wali kota Tel. Dan Jack setuju tentang tindakan Finlay yang membawa Roscoe jauh dari kota Margrave. Roscoe meminta Jack agar tidak melumpuhkan Tel tanpa dirinya karena Roscoe masih ingin menghajarnya. Thinking we have to kick things up a notch. Kleiners. I go to no security cameras, remember? Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba polisi satunya lagi menodongkan pistolnya pada Aucoin. Dia takut para penjahat itu akan mengincar dia dan keluarganya setelah mereka membantu Jack. Alhasil Aucoin pun tewas dan orang tersebut berusaha bunuh diri dengan menjeburkan mobilnya ke sungai.
Beruntung Jack dan Negley bisa selamat, tapi tidak dengan polisi boloho itu. Setelah nemu pakaian di tong sampah, mereka memutuskan untuk berpisah. Jack akan kembali ke Margrave, sedangkan Negley akan kembali ke Memphis menyelidiki orang yang dipanggil Viking. Do me a favor and walk away. Going back to Memphis. Be safe, boss. Di tempat lain, Finlay diam-diam pergi ke kantor cleaner industri untuk mencari bukti kejahatan keluarga cleaner. Namun, dia malah menemukan Tuan Cleaner tewas di tempat kerjanya. Yang itu berarti Tuan Cleaner bukanlah orang yang mengendalikan kejahatan ini. Guess you're not pulling all the strings, huh, Cleaner? Finlay memberikan foto tewasnya Cleaner pada Jack. Melihat sayatan kupu-kupu di lehernya, Jack berasumsi bahwa itu dilakukan oleh orang-orang Venezuela yang merasa tidak senang dengan kekacauan ini. Setelah itu, si tampan pergi ke polsek, pura-pura baru mengetahui info tentang terbunuhnya Cleaner. Tiba-tiba saja si KJ datang dan ingin memukul si Finlay karena Finlay telah menyangka ayahnya seorang penjahat yang padahal dia adalah korban juga. Karena situasinya semakin rumit, Tel akhirnya memutuskan untuk memberikan cuti pada Finlay. Told my chief detective to take a beat. A lot of goodwill around here right now. I'll call you back in the game soon enough. Di tempat lain, berhubung si Picard ada urusan mendadak, jadi Roscoe ditugaskan untuk menjaga Charlie dan juga anak-anaknya. All right, I'm gonna hit it. I'm gonna get through this. Thank you for everything you've done. Di tempat berbeda, Jack dan Finlay ngusru ke sebuah bukit untuk mengamati kegiatan di perusahaan cleaner industri. Sambil makan koaci dan Cikitaurus, Finlay akhirnya jujur bahwa sebenarnya istrinya itu telah meninggal. Dia sangat mencintai istrinya, makanya dia tidak pernah melepaskan cincin perkawinan mereka sampai saat ini. Bahkan, Finlay masih membayar tagihan telepon istrinya hanya karena ingin mendengar pesan suara dari istrinya yang telah tewas itu. Tak lama kemudian, mereka melihat si Dawson, keponakan Cleaner, menaiki tronton. Mereka berpikir kalau si Dawson ini akan melakukan pengiriman uang palsu yang semakin menipis akibat blokade penjaga pantai. Jack dan Finlay akan langsung membuntutinya kemanapun tronton itu berhenti. Kita ke rumah perlindungan di mana Roscoe melihat sebuah senter dari kejauhan, yang itu berarti ada seseorang yang mengawasi mereka. Roscoe lalu menyuruh Charlie dan anak-anaknya siap-siap karena Roscoe akan segera memeriksanya. Sialnya, Roscoe malah menginjak cangkang keong sehingga dua orang yang mengintainya pun mengetahuinya. Roscoe kembali ke rumah sambil memberi kode agar Charlie dan anak-anaknya kabur. Get down in the brush. Hide. Meet me at the first mile mark you come to. Adu tembak sempat terjadi dan Roscoe berhasil menembak kaki salah satunya. Penjahat satunya lagi terlihat sedang mengaktifkan petasan, tapi Roscoe berhasil melukai mata penjahat itu. Kembali ke Jack dan Finlay setelah melalui perjalanan jauh, tronton itu akhirnya istirahat di sebuah motel. Di mana setelah melihat kamar si Dawson padam, Jack dan Finlay turun untuk memeriksa isi tronton tersebut. Dawson sempat keluar lagi setelah dia mendengar sesuatu yang mencurigakan. Namun anehnya, Jack tidak menemukan apapun dari dalam tronton itu. Truck's empty.
Jack kemudian menelepon WB, inisial yang mereka temukan di kertas Joe. Tapi rupanya yang mengangkat telepon itu adalah asistennya dan memberi kabar bahwa WB atau William Bryan telah ditemukan tewas pagi ini setelah pulang dari Amerika Selatan. Lalu Jack menelepon inisial SC atau Stephanie Castillo, mengaku bahwa dirinya adalah adik si Joe yang pernah bekerja dengan Castillo. Jack menyuruh Castillo untuk menuruti semua arahannya jika dia ingin tetap hidup sebelum Jack sampai di sana. Kembali ke Roscoe yang memberikan es batu pada anak sulung Charlie setelah kakinya tipalitak akibat kejar-kejaran dengan dua orang yang mengintai mereka. Charlie mengakui bahwa sebenarnya dia sudah tahu kalau suaminya terlibat dalam kasus ini. Jadi dulu Cleaner meminta Hubble untuk membantu perusahaannya untuk memindahkan mata uang. Pekerjaan itu tentunya sangat cocok dengan Hubble yang memiliki basic perbankan. Hubble akan diajak ke Venezuela untuk mengenali cara kerja perusahaannya dan jika Hubble tertarik, maka Cleaner akan memberikan gaji besar yang sulit ditolak oleh Hubble. Singkatnya, saat di Venezuela dalam hitungan jam saja, Hubble berhasil menarik minat para klien yang membuat Cleaner puas dengan cara kerja Hubble dan berjanji akan menaikkan gajinya 4 kali lipat plus umroh ke Arab Saudi. Tapi setelah pindah tempat ngobrol, Cleaner baru memberitahu bahwa sebenarnya pekerjaan yang dilakukan Hubble itu adalah ilegal karena setiap sen dari tiap dolarnya terkait dengan skema pemalsuan uang internasional. Intinya, tanpa Hubble sadari, dia sudah melibatkan diri dalam kejahatan ini. Hubble tak bisa mengelak lagi setelah surel alamat IP yang dia berikan pada Cleaner menjadi bukti kuat atas keterlibatannya. Tak ada pilihan lain buat Hubble selain dia harus menuruti apa yang Cleaner perintahkan atau dia akan dihukum negara selama 30 tahun. Malam harinya, Hubble melihat anak buah si Cleaner menyeret seseorang kemudian menyalipnya di dinding karena orang tersebut dianggap tidak mau patuh pada Cleaner. Orang koplok macam si Cleaner emang pantas mati karena meskipun Hubble mau menurutinya, tapi pada akhirnya Hubble tetap dibunuh juga. Pedom saya anjing si Cleaner. Setelah cerita selesai, Picard yang baru datang langsung membawa mereka naik mobil. Kembali ke si Jack yang kali ini pergi ke tukang jahit, memesan jas untuk menyempurnakan penyamarannya. Setelah itu dia tiba di kantor polisi, namun dari kejauhan seseorang rupanya sudah mengawasinya. Di dalam dia memilih polisi yang bisa dia percayai. Ada yang lagi makan lumpia, kemungkinan polisi ini duda, jadi gak ada yang nyiapin sarapan di rumah. Ada yang lagi nelepon sampai buka sepatu, kemungkinan lagi stres karena utangnya dipinjol gak lunas-lunas. Jack akhirnya memilih Sersan Obay untuk mengantarnya menemui Profesor Stephanie Castillo yang sedang mendapat perlindungan. Profesor Castillo ini adalah seorang profesor yang meneliti pemalsuan tak terdeteksi dalam skala ekonomi global. Dia menjelaskan alasan kenapa mata uang dolar menjadi pilihan bagi orang yang mau berinvestasi. Karena dolar adalah mata uang paling stabil di dunia. Sangat sulit bagi siapapun untuk memalsukan uang dolar tersebut. Tapi bukan berarti tidak bisa ditiru. Karena kuncinya ada pada kertas yang digunakan. Hanya satu perusahaan yang memiliki otoritas hukum yang boleh memproduksi kertas khusus untuk uang Amerika. Yaitu dekat dengan daerah Georgia. Jack langsung sadar dan mengerti kalau Cleaner Industry itu adalah pemasok uang palsu ke Venezuela, bukan Venezuela yang memasok ke Cleaner Industry. Strips, holograms, all of it can be replicated. However, Joe discovered We have the system backwards. They're making money in the US and shipping out to Venezuela. Setelah itu Jack pamit pulang dan menitipkan Profesor Castillo pada Sersan Obay. Namun ketika hendak pulang, Jack sadar bahwa dia sedang dibuntuti. Dia kemudian lari ke arah berlawanan dan langsung menghajar pria tersebut.
Malam harinya kita akan berkunjung ke rumah Stephenson di mana istrinya merasa khawatir dan menyarankan suaminya untuk pindah tempat tinggal saja sehubungan dengan pembunuhan berantai yang terus terjadi. Tanpa mereka sadari, 4 orang berpakaian APD telah mengincar mereka. Kembali ke Jack yang kembali teringat masa kecilnya ketika keluarganya harus dipindahkan ke Jerman buntut dari pemukulan Jack terhadap anak seorang jenderal. Ibunya berpesan agar Jack menggunakan kekuatannya untuk membela kebenaran. Tak lama setelah itu, Finlay datang, menjemput dan mengajaknya mampir ke pemakaman Tuan Cleaner. I know the righteous perish, and the devout are taken away. Dawson menggertak Finlay karena menyangka Finlay lah orang yang membunuh pamannya itu. Kemudian mereka berdua pergi ke bengkel untuk mengambil mobil Jack yang baru saja diperbaiki. Tapi sebelumnya Jack melihat seorang pegawai bengkel yang menaburkan pasir kucing untuk menutup tumpahan oli. Tiba-tiba si Finlay dapat kabar bahwa Stephenson dan istrinya ditemukan tewas di rumahnya. Guess this answers our question. Jack berasumsi bahwa para penjahat itu pasti mengira Stephenson adalah bagian dari Jack dan juga Finlay. Sama halnya dengan Roscoe yang coba mereka bunuh tapi gagal. Kepala polisi Tel lalu memanggil Finlay dan memberitahunya bahwa pada saat ini juga dia dipecat dengan alasan dia tak becus menjadi detektif karena dianggap tak bisa menjaga rasa aman untuk masyarakat. Meskipun sudah dipecat, Finlay akan pergi ke rumah orang tua Stephenson untuk memberitahu sekaligus meminta maaf atas kejadian yang menimpa Stephenson. Sedangkan Jack akan menjebak Baker karena dia curiga Baker adalah bagian dari komplotan para penjahat itu. Jack berpura-pura kalau dia hanya percaya pada Baker sebagai polisi bersih daripada yang lainnya. Itu terbukti ketika polisi lain dipecat, hanya Baker lah yang masih bertahan sampai saat ini. Jack juga berpura-pura kalau dia mendekati Finlay hanya untuk mencari pembunuh kakaknya saja. Yang padahal secara pribadi dia juga sangat mencurigai Finlay dalang dari semua ini. Jack berkata bahwa sebentar lagi dia akan ke rumah Hubble untuk mencari bukti yang menghubungkan pembunuhannya dengan Finlay. Dan akan segera memberikan barang bukti itu pada Baker. Because we both know I'm not the only outsider. Talking about your buddy Finlay. He's someone I'm using to find who killed Joe. And Teal didn't become chief until after the kill. There's something off about Finlay. You sensed it from the... Absolutely. Setelah menjebak Baker, Jack langsung pergi ke toko pakaian untuk membeli baju hansip berikut peralatan lengkapnya. Lalu setibanya di rumah Hubble, Jack menyalakan televisi dengan volume yang besar dan menghias wajahnya seolah-olah tahu akan terjadi peperangan. Tak lama kemudian, musuhnya pun memakan umpannya. Dawson dan ketiga anak buahnya masuk ke rumah Hubble untuk mencari Jack. Diawali dengan membunuh si supir. Kemudian dia mengedipkan lampu mobil dan memancing salah satu dari penjahat itu untuk mendekat. Kemudian dengan cepat Jack sudah berada di rumah untuk membunuh penjahat selanjutnya.
Jack sempat pingsan di dalam air karena terus-terusan mendapat hantaman linggis. Namun beberapa saat kemudian dia kembali bangun untuk melakukan perlawanan. Selesai gelut, Jack membuka kertas Joe dan melihat semua tulisan itu memudar oleh air. Nampaknya Jack menyadari sesuatu dan segera menelepon Roscoe. Jack mengatakan bahwa menurut Profesor Castillo, kunci dari mata uang dolar adalah kertas dan ukurannya sama. Karena Joe tak menemukan tempat kertas itu dibuat, maka Jack yakin satu-satunya cara mereka melakukan kejahatan adalah dengan cara menghapus tinta uang dan mencetak kembali sesuai nominal yang diinginkan. Cleaner memanfaatkan si Hubble untuk mengumpulkan nilai uang paling rendah, yakni $1 dari berbagai tempat seperti kasino, pom bensin, sampai tukang parkir. Kemudian uang-uang itu dikumpulkan di Margrave, dicampur dengan bahan kimia untuk menghilangkan tinta. Jack juga baru ingat kenapa pegawai bengkel menggunakan pasir kucing untuk menutup tumpahan oli, karena pasir kucing mengandung tanah diatom, agen koagulasi penyerap yang dipakai pestisida untuk filter. Jadi peternakan sapi hanyalah kamuflase belaka karena mereka hanya butuh pakan ternaknya saja untuk digiling yang bermanfaat sebagai pembersih untuk limbah kimia. Setelah uang-uang itu dicuci dan dikeringkan, uang-uang itu kemudian dicetak menjadi pecahan $100 dan dikirim ke Venezuela. Ya. Kalian mungkin gak bisa ngitung lagi berapa keuntungannya ya. Cukup buat beli laut berikut ikan-ikannya kali. Lanjut. Beres ngobrol dengan Roscoe, Jack kemudian mengajak Finlay untuk pergi ke rumah Pete Jobling dan segera mengakhiri semuanya. Namun sepertinya Finlay ada sedikit masalah setelah 3 orang bersenjata menghampiri motelnya. Jack menyuruh si Finlay untuk memperbesar volume TV dan... Finlay berhasil melarikan diri sambil menembak ban mobil para penjahat itu. Hanya saja setelah mereka sampai, kediaman Pete Jobling sudah dalam keadaan terbakar. Dan sudah pasti tujuan mereka untuk menghilangkan barang bukti. Namun ketika Jack melihat kembali kertas milik Joe, dia baru menyadari bahwa yang dimaksud Joe adalah kediaman Jobling senior yang tidak lain ayah si Pete Jobling. Setelah meminta izin pada pemilik rumah, mereka pun segera menggeledah tempat itu dan Finlay menemukan sebuah dus yang bertuliskan cleaner. Ketika dibuka, dus itu berisikan uang palsu sebanyak $1 miliar. Menyuruh si Finlay untuk menghubungi Picard karena bukti ini cukup untuk menjebloskan pihak cleaner ke penjara, termasuk si wali kota Buntelan Hitut. Di perjalanan, Jack mendapat informasi penting dari Negley tentang kasus penembakan yang menewaskan JW atau Jimmy Dapri-White itu dipegang oleh seorang agen FBI bernama Nitmo. Nitmo ini memiliki kekayaan yang tidak normal dan mati 3 tahun lalu setelah menderita penyakit kulanas dan kaligata. Dan si Nitmo inilah orang yang dijuluki sebagai Viking. Hanya saja dia masih memiliki teman yang aktif di FBI dan orang tersebut bernama Picard. Terjawab sudah bahwa otak pemalsuan uang di Margrave ini adalah wali kota Tel, KJ, dan juga orang yang menjual jabatannya sebagai polisi demi uang, yaitu Picard. KJ memperlihatkan video yang menunjukkan bahwa Roscoe, Charlie, dan 2 anaknya kini tengah dalam penyanderaan dan KJ ingin Jack menuruti semua perintahnya. Merasa sudah di atas angin, KJ mengaku bahwa dialah orang yang telah membunuh Morrison, Jobling, termasuk ayahnya sendiri karena dinilai ayahnya tidak punya keberanian untuk mempertahankan bisnis gelapnya ini. Dan yang terakhir, KJ juga memberitahu bahwa dialah sebenarnya orang yang telah membunuh Joe, kakak si Jack. I killed that agent in Memphis and I killed Jobling. I killed your brother. Tel menambahkan tadinya mereka ingin mengkambing hitamkan Joe dan Jack dengan tuduhan peredaran narkomar dan juga senjata ilegal di Margrave, tapi sayang Joe keburu tewas. KJ memberi tugas pada Jack untuk mencari Hubble yang ternyata masih hidup untuk ditukar dengan Roscoe dan juga Charlie.
Dan jika tidak berhasil, maka dia akan membunuh mereka seperti Morrison yang dipaku di atas dinding dan harus kehilangan kanjut kundangnya. Singkatnya, Jack dan Picard segera berangkat sambil terus mengawasi Jack dengan senjatanya. Jack meminta Picard untuk rehat sejenak dengan alasan kalau dia juga perlu berpikir dan juga makan tentunya. Jack membuka sebuah peta sambil membayangkan bagaimana jika dirinya menjadi seorang Hubble. Pastinya dia akan pergi jauh dari Margrave, tapi bisa ditempuh beberapa jam karena dia juga harus memastikan bahwa keluarganya aman. Dan tempat tersebut adalah Augusta. Setelah pesanan datang, Jack pura-pura menumpahkan kopi pada luwaknya dan dengan cepat mengambil garpu yang ada di makanan itu, kemudian pergi sambil menancapkan garpu itu di ban mobilnya. Sementara di sel, si tampan harus mendapat siksaan dari si Becker yang sejak dulu tidak menyukainya. Kembali ke Jack yang terpaksa berhenti setelah ban mobilnya mengalami masalah setelah tadi ditusuk garpu. Jack pura-pura akan memperbaiki ban mobil yang padahal dia mengambil pistol di bagasi belakangnya. Mereka berdua sempat main petak umpet sebelum mereka menyadari bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain. Mereka pun sepakat dalam hitungan ketiga mereka akan meletakkan senjata masing-masing di kap mobil belakang. Namun setelah hitungan ketiga, kemudian Jack meminta bantuan Mbah Google untuk mencari tahu keberadaan motel terdekat yang berada di daerah Augusta. Dan kebetulan maps itu mengarahkannya tepat pada tempat tinggal Hubble. Kita ke gudang percetakan uang untuk melihat bagaimana para penjahat ini mempersiapkan uang palsunya. Dantel menyuruh salah satu anak buahnya untuk memindahkan kedua anak Charlie sebagai jaminan keamanan. Di sel penjara, Becker menerima pesan yang berisi tiarap dan berlindung. Becker tidak menyadari kalau inilah yang akan terjadi. Setelah menabrak Becker, Jack dan lainnya kemudian mengambil amunisi yang diperlukan dari kantor polisi itu. Ternyata Negri juga ada di sana dan siap membantu Jack menyelesaikan misi ini. Let's get to work. Setelah itu, mereka pergi ke tempat si Mosley, tapi bukan untuk potong rambut, melainkan untuk melihat peta lokasi perusahaan cleaner industri. Kemudian setelah itu berangkat ke TKP. Di sana saya baru melihat Finlay melepaskan baju yang sedari awal film tak pernah dilepasnya. Emang gak pernah mandi nih orangnya. Negri berhasil menembakkan pelurnya ke salah satu penjaga. Dibantu Jack yang menghabisi satunya lagi secara manual. Setelah itu Jack menumpahkan bensin, tapi Finlay ingin dia yang membakarnya. Terlebih dahulu Finlay menyalakan sebatang rokok karena mungkin saja ini adalah kali terakhir dia menghisap tembakau. Let's find out. Get over there! Put out the fire! Dan selanjutnya, baku tembak pun tak bisa dihindari lagi. Hubble berhasil menyelamatkan kedua anaknya, meskipun ini adalah kali pertama dia memegang senjata. I got them! Go, go, go! It's okay. Disusul Jack yang berhasil menemukan Roscoe dan juga Charlie. Go get your kids. Thank you. Come on! Tak diduga ternyata si Picard masih hidup dan kali ini dia harus baku tembak dengan temannya sendiri yaitu si tampan Finlay. Sedangkan Roscoe harus baku hantam dengan si buntelan hitut Tel.
Finlay akhirnya berhasil membunuh si Picard setelah dia menekan luka tembak yang ada di bahu kanannya dan begitupun dengan Roscoe yang terpaksa menembak si Tel setelah Tel berusaha untuk melawan. Setelah mereka semua keluar, kini yang tersisa hanya Dawson dan Jack saja. I think it might be just you and me now, Reacher. Let me tell you a story, Jack. And Rhino's nearsighted as hell. That's... He thought... Sampai pada akhirnya mereka pun bertarung secara manual dan tentu saja kalian pasti tahu siapa yang akan jadi pemenangnya. Bersamaan dengan itu, pabrik itu pun meletus dan Jack keluar dengan selamat yang langsung disambut dengan cipok celepot dari Roscoe. Keesokan paginya setelah main debus dengan Roscoe, Jack dapat pesan dari Negli bahwa dia akan pulang ke Chicago dan tugas ponsel sekali pakai itu pun selesai. Jack kemudian membayangkan ketika dia dipanggil kakaknya karena ibunya sedang mengalami penyakit yang parah. Ibunya menolak diobati karena dia sudah senang ketika melihat kedua putranya tumbuh menjadi orang yang berguna. Ibunya juga rupanya tahu bahwa Jacklah sebenarnya orang yang memukul anak jenderal itu, bukannya Joe. Meskipun dibohongi, tapi ibu mereka mengaku senang karena kakak beradik ini sudah memiliki sifat saling melindungi sejak kecil. Sebelum meninggal, ibunya sempat memberikan penghargaan perang kakeknya pada Jack sebagai simbol butuh keberanian untuk menegakkan kebenaran. Jack akhirnya tak kuasa membendung air matanya yang sedari tadi dia tahan. Kembali ke masa sekarang, karena dia tidak mau memberikan kesaksian atas insiden yang semalam terjadi, Jack memilih untuk pergi dan kembali berkelana ke kota berikutnya. Menyarankan agar Roscoe menyalonkan diri sebagai wali kota untuk membangun kota kelahiran keluarganya ini. Sebelum pergi, Jack sempat menyempatkan diri makan dengan Finlay dan untuk pertama kalinya mereka saling memuji satu sama lain. Terakhir, Jack mengubur penghargaan pemberian ibunya itu di tempat kakaknya ditemukan tewas. Film pun berakhir. Baiklah Sobat Kompa, itu tadi rangkuman film dari The Reacher. Mudah-mudahan kalian suka ya. Secara keseluruhan filmnya mungkin agak sedikit melenoi dan membuat saya heuai beberapa kali. Karena film ini tidak menonjolkan sisi actionnya, melainkan kecerdasan si Jack yang mampu mengungkap kasus yang sulit untuk dipecahkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian, karena ini hanyalah hiburan semata. Saya Andreas Bau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, pramios.